Trenggalek. Untuk di pertemuan kali ini mohon izin yaitu membuat video tentang pembelajaran tugas praktek pemantapan kemampuan mengajar atau PKM di SDN 1 Tumpak Lem, Kecamatan Sawu, Kabupaten Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Arif. Tadi sudah berdoa? Belum. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan atau agamanya masing-masing. Siapa ketua kelasnya? Ya, dipimpin doa ya. Kita patut Silakan. duduk siap gak berdoa mulai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Tidak. Nah, coba Bapak absen dulu ya. Absen yang pertama, Adista, Hadir. Naufal, Hadir. Fauza, Hadir. Akila, Hadir. Ataya, Hadir. ya, Tasya, Hadir. Nauren. Hadir. Oke. Hari ini hari Kamis tanggal berapa? Alhamdulillah. 16 bulan April. April tahun 2020. Oke, pelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia. Indonesia. Materinya hobi yang berprestasi. Apa hobi itu? Ada yang tahu? Apa? Kebiasaan atau minat? Minat anak-anak. Contohnya apa? Apa? Menggambar, menari,
Prestasi. Prestasi itu apa? Prestasi. Hobi yang berprestasi, yaitu hobinya siapa tadi? Hobi siapa namanya? Ya, Naura hobinya apa? Ya, menyanyi. Ya, menyanyi seperti Mbak Tasya. Nanti mengikuti FLS ya di tingkat kecamatan. Nah itu kalau mau menekuni, mau belajar hobi, nanti juga bisa berprestasi. Kalau dilombakan atau apa, nanti bisa juara kalau bagus. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan informasi dalam bacaan, yang kedua membaca kata-kata yang sering ditemui. Paham? Ya, sekarang buka LKS-nya halaman 87, yaitu terkait cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat, cerita yang berkembang di masyarakat. Ya, contohnya asal usul tari guel. Bapak akan membacakan ya terkait asal usul tari guel. Muria dan Sanede merupakan kakak beradik. Suatu hari mereka sedang mengembala itik di tepi laut. Mereka mengembala sambil bermain layang-layang. Tiba-tiba datanglah badai dahsyat. Layang-layang mereka putus. Mereka mengejar layang-layang yang putus. Itik-itik yang digembalakan menjadi terlantar. Muria dan Sanede kembali ke rumah. Ayah Muria dan Sanede menyuruh mereka pergi. Mereka harus mencari itik-itik yang hilang. Muria dan Sanede tidak bisa pulang jika itik-itik belum ditemukan. Berbulan-bulan Muria dan Sanede mencari itik-itik. Hingga suatu hari mereka sampai di kampung Surele. Mereka dibawa warga untuk menemui Raja Surele. Mereka malah diangkat menjadi anak sang Raja Surele. Suatu hari Raja Surele berkumpul di istana Sultan Aceh. Sanede ikut ke istana bersama ayahnya. Sambil menunggu ayahnya, Sanede menggambar gajah putih. Gambar buatan Sanede menarik perhatian Putri Sultan. Putri Sultan meminta dicarikan gajah seperti di gambar. Pada malam hari, Sanede bermimpi tentang gajah putih. Sanede bermimpi tentang cara menangkap gajah putih. Esok harinya, Sanede dan Raja Surele ke Samarkilang. Sanede mengikuti petunjuk sesuai mimpinya. Mereka pun menemukan gajah putih yang sedang berkumbang. Sanede dan Raja Surele mengikat tubuh gajah. Mereka berusaha menghela gajah putih tersebut. Saat akan dihela, gajah itu lari sekuat tenaga. Sanede dan Raja Surele mengejar gajah tersebut. Mereka berusaha menarik perhatian gajah agar tidak lari. Mereka bernyanyi sambil menari untuk menarik perhatian gajah. Di luar dugaan, gajah itu tertarik. Gajah itu mengikuti gerakan Sanede dan Raja Surele. Gajah itu juga mengikuti langkah mereka. Mereka terus menari dan berjalan agar mengikuti gajah. Akhirnya Sanede dan Raja Surele sampai di istana. Gajah itu juga ikut bersama mereka. Tarian tersebut disebut guel. Ya. Oke, dari cerita rakyat di atas yang sudah Bapak bacakan, di situ
ada soal berlatih. Mari kita berlatih. Silakan dijawab. Soalnya nomor 1 sampai 5 itu dikerjakan sekarang. Nanti tanya jawab ya setelah dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah? Belum?
Sudah? Ya. Kalau sudah, pertanyaannya dijawab. Nomor 1 siapa? Ini. Yuk. Siapa? Namanya siapa? Ya, dibaca dan dijawab. Apa judul cerita ayat di atas? Asal usul tari duel. Iya. Nah, yang nomor 2. Berasal Ya, ya. dari mana cerita rakyat tersebut? Yang nomor 3, saya mau jawab. Ya. Siapa saja tokoh dalam cerita rakyat tersebut? Muria, Saladin, dan Raja Suwer. Ya. Yang nomor 4, jawab. Apa? Yang dicari. Ya. Yang nomor 5. Nomor 5. Benar sekali. Dari cerita rakyat tadi pasti ada kosakata baru. Kalian sudah menemukan kosakata baru? Ya, apa? Oh, mengembara. Nah, mengembara. Kosakata yang pertama mengembara. Mengembara yaitu ternak di sabana. Contohnya, saya ternak kambing di kebun. Ya. Siapa yang punya kambing? Punya semua. Banyak. Ya, alhamdulillah. Ya, yang kedua apa? Apa? Berkubang. Tadi berkubang. Berkubang. Berkubang itu berendam atau berguling-guling di air yang berlumpur. Nah, contohnya yaitu kerbau. Kerbau, babi itu mandi lumpur. Itu mandi lumpur. Seperti itu. Kosakata yang ketiga. Ya, apa? Tari itu gerakan badan yang berirama. Tari. Siapa tadi yang punya hobi menari? Tidak ada. Iya. Tari. Tari kalau di tempat kita, kalau di Kabupaten Ponorogo yaitu ada tari reog. Bujang Gantong itu adalah yang mau berlatih di sana, dan juga tari Bujang Gantong dan lain-lain. Ya, selanjutnya kita membahas tentang kata penghubung. Kata penghubung disebut juga konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan kalimat. Yang pertama, kata penghubung yang pertama yaitu apa? Dan. Dan itu berfungsi
menggabungkan dua hal yang tidak bertentangan. Kata penghubung yang kedua, tetapi. Berfungsi menghubungkan dua hal yang bertentangan. Untuk dan contohnya, kata hubung dan contoh kata penghubung dan, yaitu kakak membeli buku gambar dan pensil warna. Contohnya ya, contoh kata penghubung. Kakak membeli buku gambar dan pensil warna. Sedangkan untuk contoh kata penghubung tetapi, contohnya, Rini ingin membeli kue tetapi ia tidak punya uang. Itu ada tetapinya ya, contoh tetapi. Atau bisa, buku ini tipis tetapi isinya sangat menarik. Begitu. Jadi ada kata penghubung. Yang pertama dan, yang kedua tetapi. Paham? Ya. Selanjutnya mari kita berlatih melengkapi kalimat yang ada di halaman 91. Ya, bukan halaman 91. Oke, Bapak bacakan nanti dijawab ya. Yang pertama, Desi anak yang pintar. Titik-titik, ia kurang ramah. Apa kata hubungnya? Ya, apa? Ya. Desi anak yang pintar, tetapi ia kurang ramah. Ya, tepat sekali. Yang nomor dua, siapa? Ya. Paman memperbaiki pintu, titik-titik, mengecat dinding. Kata hubungnya? Oh ya, dan. Paman memperbaiki pintu dan mengecat dinding. Untuk yang ketiga, Rini ingin bersepeda, titik-titik, ban sepedanya kempes. Apa isinya? Kata hubungnya? Ya. Ya, tetapi Rini ingin bersepeda, tetapi ban sepedanya kempes. Nomor 4, kakak mendapat juara cerdas cermat, titik-titik, membaca puisi. Ya, benar. Dan kakak mendapat juara cerdas cermat dan membaca puisi. Pertanyaan yang nomor 5, Bibi ingin membuat kue, titik-titik, dia belum membeli bahannya. Ya, tepat sekali. Tetapi Bibi ingin membuat kue, tetapi ia belum membeli bahannya.
Oke, itu tadi pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Tadi membahas tentang apa? Cerita rakyat, kosakata baru, dan kalimat penghubung. Iya, dipelajari di rumah ya. Untuk minggu depan materinya yaitu tentang teks prosedur. Oke? Dipelajari yang tadi Bapak ajarkan dan juga tentang teks prosedur. Oke? Oke, sekarang waktunya beres-beres. Ya, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Dan sekarang waktunya istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.